Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuli dari kelas manajemen D. Nah, untuk video kali ini, saya akan mempraktikkan tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2. Nah, untuk video sebelumnya, yaitu tentang payback period dan average rate of return. Nah, untuk pertemuan ke-6 ini masih dengan soal yang sama dengan pertemuan kelima. Ini dia soalnya, PT Nusantara. Nah, di pertemuan ke-6 ini ditugaskan untuk mempraktikkan menghitung net present value dan internal rate of return. Nah, langsung saja kita ke penghitungan net present value. Nah, di sini sudah dibuat tabel untuk net present value mesin A dan untuk mesin B. Kita terlebih dahulu ke mesin A. Nah, untuk mengisi cash inflow ini, kita ambil saja dari payback period mesin A. Kita masukkan sama dengan, lalu ke payback period, diklik saja cash inflow-nya untuk mesin A, langsung enter. Maka hasilnya akan sama di payback period. Langsung kita tariklah ke tahun ke-6. Kemudian untuk diskon vektor ini rumusnya sama dengan 1 dibagi 1 ditambah tingkat bunga yaitu 15%, jangan lupa dikunci. Lalu kita tutup pangkat. Untuk pangkatnya ini pangkat 1 karena tahun ke-1. Lalu enter. Dan bisa langsung klik juga ke tahun ke-6, maka hasilnya terisi semua. Untuk tahun ke-6 0,4 sekian. Nah, untuk present value ini rumusnya yaitu sama dengan dikali diskon vektor, maka hasilnya 11 juta sekian. Ini bisa kita langsung tarik juga ke tahun ke-6. Nah, lanjut untuk mesin B, ini mengisinya sama saja seperti mesin A. Kita ambil untuk cash inflow ini dari payback period mesin B. Lalu di enter. Lalu ditarik ke tahun ke-6. Untuk diskon vektornya sama juga, sama dengan 1 ditambah, maksudnya 1 dibagi 1 ditambah tingkat bunganya itu 15%, ditutup pangkat ke-1, lalu di enter. Ini J3 nya kita kunci dulu, lalu di enter. Kita tarik. Kemudian untuk present value ini sama rumusnya yaitu sama dengan cash inflow dikali dengan diskon vektor. Maka hasilnya 14 juta sekian. Dan ini kita bisa langsung tarik ke tahun ke-6. Dilanjut ke total present value. Untuk total present value ini kita auto sum saja. Di enter.
Maka hasilnya 47.900 sekian untuk mesin A. Nah, untuk mesin B, caranya sama, yaitu kita auto sum dan enter. Untuk mesin B ini, total present value-nya ada 40.600 sekian. Untuk penghitungan net present value, yaitu sama dengan total present value dikurangi dengan investasi atau nilai investasi, yaitu 28 juta. Maka hasil net present value untuk mesin A yaitu 19.900 sekian. Nah, karena di mesin B ini terdapat nilai residu yaitu 5 juta, maka kita menghitung nilai sisa 5 tahun ke depan. Nah, untuk menghitungnya yaitu sama dengan 6 dikali 1 ditambah bunga 12%, kita tutup pangkat tahun ke-5. Maka hasilnya 10.056.000 sekian. Nah, kemudian untuk menghitung net present value mesin B, yaitu sama dengan kurung pembuka total dikurangi dengan nilai investasi yaitu 32 juta, kita tutup, ditambah nilai sisa 5 tahun ke depan. Maka net present value untuk mesin B adalah 18.700 sekian. Baik, untuk penghitungan selanjutnya mengenai IRR untuk mesin A. Nah, di sini terdapat dua tabel. Ini untuk IRR aktual dan ini untuk IRR estimate. Nah, untuk IRR aktual ini kita masukkan saja dari NPV untuk cash inflow, di enter, lalu kita tarik ke tahun ke-6. Untuk diskon factor juga kita ambil saja dari NPV, maka tarik juga ke tahun ke-6 untuk present value. Dan hasilnya seperti ini. Nah, untuk cash inflow kita tarik dari NPV mesin A, diskon faktor yaitu rumusnya 1 dibagi 1 ditambah tingkat bunga, jangan lupa dikunci, pangkat tahun ke-1. Kita tarik langsung ke tahun ke-6. Untuk present value sama rumusnya yaitu sama dengan cash inflow ditambah, mohon maaf maksud saya, dikali diskon vektor. Maka hasilnya bisa langsung tarik ke tahun ke-6. Untuk total present value kita auto sum saja, di enter, maka 47 juta. Untuk total present value juga kita auto sum. Nah,
Sama ya. Untuk net present value sudah tadi saya masukkan rumusnya sebelumnya, yaitu total dikurangi dengan investasi yaitu 28 juta, maka 19 juta. Sama seperti sebelumnya, sama dengan total dikurangi dengan jumlah nilai investasi. Nah, untuk tabel ini kita akan mengubah net present value menjadi 0. Untuk mengubahnya menjadi 0, maka kita akan mengganti tingkat bunga. Kita coba dengan menggantinya menjadi 20%. Apakah akan berubah jadi 0? Masih belum, masih jauh untuk ke 0 ya. Jadi kita ubah lagi menjadi 30. Masih ada 5 juta ke 39. Sedikit lagi. Koma 953. Masih belum 0, maka coba kita ganti menjadi 38,955,9533%. Nah, net present value-nya sudah menjadi 0 dengan tingkat bunga 39, sekian. Kemudian kita akan memasukkan IRR aktual ini dari tingkat bunga yang sudah diubah yaitu 39%. Untuk IRR estimate ini sama dengan kita masukkan tingkat bunga yang sebelum diubah yaitu 15%. Nah, investasi diterima apabila IRR hitungan atau tingkat bunga aktual lebih besar daripada tingkat bunga atau cost of capital sebelumnya. Nah, di sini IRR aktual lebih besar daripada estimate yaitu 39% dibanding 15%, maka keputusannya yaitu diterima. Nah, selanjutnya kita akan menghitung IRR untuk mesin B. Cara pengerjaannya sama dengan mencari IRR mesin A. Ada dua tabel di sini untuk IRR aktual dan untuk IRR estimate. Kita masukkan terlebih dahulu. Untuk tabel pertama kita input saja dari cash inflow mesin B. Tarik ke tahun ke-6 untuk diskon faktor juga. Kita ambil saja supaya mengefektifkan waktu. Untuk present value juga kita auto sum. Cash inflow-nya kita ambil dari net present value. Kita tarik langsung ke tahun ke-6 untuk diskon faktornya. Diskon faktor rumusnya 1 dibagi 1 ditambah tingkat bunga, jangan lupa dikunci, dipangkat tahun ke-1. Hasilnya akan sama seperti tabel B.
sebelumnya. Lalu kita tarik ke tahun ke-6, sama. Kita masukkan rumus untuk present value, yaitu cash inflow dikali discount factor. Lalu kita tarik ke tahun ke-6, sama. Untuk total present value juga kita auto sum saja. Enter. Kemudian net present value, rumusnya total kurangi dengan nilai investasi. Ini pun sama dengan total dikurangi dengan nilai investasi, yaitu 32 juta, maka hasilnya 8.643. Nah, untuk tabel yang kedua ini, tingkat bunganya yang tadinya 15% saya ubah menjadi 27,89 sekian, sehingga net present value-nya menjadi 0. Jadi untuk IRR aktualnya sama dengan 27 sekian, kita bulatkan 20%, dan untuk IRR estimate-nya sama dengan 15%. Maka investasi diterima karena IRR hitungan atau tingkat bunga aktualnya lebih besar, yaitu 27, sekian persen atau 28%. Sedangkan untuk IRR estimate-nya yaitu 15%, maka keputusannya diterima. Baik, itu dia pengerjaan atau praktik menghitung dari net present value dan IRR A dan ke IRR B. Baik, itu saja video kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.